Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatiara, NPM 221010041, Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas C. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara PTUN dan MK. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum masuk ke alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, kita bahas dulu apa itu sengketa tata usaha negara. Menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, J Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara dua orang atau badan hukum perdata, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui dua upaya, yaitu yang pertama, upaya administratif, lalu yang kedua, upaya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, melalui upaya administratif. Pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Yang pertama ada keberatan. Keberatan ditunjukkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Lalu yang kedua ada banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditunjukkan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Kedua, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila upaya administratif gagal dilakukan, maka permohonan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimulai dari yang pertama, pengajuan gugatan dilakukan maksimal 90 hari setelah surat keputusan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Gugatan ini diajukan secara tertulis, kemudian disampaikan kompetensi relatif di mana pihak tergugat berada. Lalu yang kedua, setelah pengajuan surat permohonan diajukan, maka penggugat membayar uang muka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apabila penggugat tidak mampu, maka dapat berperkara secara cuma-cuma. Tahap selanjutnya, setelah membayar biaya perkara, maka perkara tersebut akan dicatat oleh panitera pengadilan ke dalam daftar perkara. Lalu, tahap selanjutnya kemudian Ketua PTUN dalam waktu 30 hari harus menentukan jadwal sidang, tempat, waktu, dan memanggil penggugat dan tergugat.
Selanjutnya, setelah gugatan diajukan, maka proses selanjutnya adalah prosedur dismisal atau permusyawaratan yang dilakukan oleh ketua pengadilan, yang ditujuannya untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 62 Undang-Undang PTUN, sehingga bila gugatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Bila gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, maka penggugat dapat mengajukan suatu perlawanan yang dilakukan maksimal 14 hari kerja. Setelah diajukan perlawanan, maka majelis hakim melakukan suatu pemeriksaan acara singkat yang dimana dapat berupa ditolak atau dibenarkan. Jika perlawanan ditolak, maka tidak ada upaya hukum selanjutnya. Jika upaya perlawanan tersebut dibenarkan, maka dapat masuk ke acara pemeriksaan. Sebelum masuk ke acara pemeriksaan, maka hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang dinilai kurang jelas, maka hakim wajib melakukan yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Lalu yang kedua, dapat diberikan penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bila dalam jangka waktu yang ditentukan penggugat belum melengkapi gugatan yang diajukan, maka hakim dapat menyatakan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan surat gugatan baru. Setelah pemeriksaan persiapan, jika dinilai telah sesuai, maka masuk ke tahap pemeriksaan gugatan, lalu jawab jinawab yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, kemudian kesimpulan dan terakhir pembacaan putusan oleh majelis hakim. Selanjutnya, jika putusan tersebut dinilai kurang adil dan penggugat merasa kurang puas, maka ia dapat menggunakan upaya hukum, yaitu banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dirasa masih belum puas juga bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan jika masih dirasa kurang puas juga, maka dapat menggunakan upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung dengan syarat adanya bukti lain yang baru. Lalu yang terakhir, jika putusan majelis hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, maka tergugat diwajibkan untuk mencabut putusan tata usaha negara yang bersangkutan atau mencabut putusan tata usaha negara dan menerbitkan putusan tata usaha negara yang baru. Kemudian, jika penggugat ada permohonan ganti rugi dan dikabulkan dalam pengadilan, maka tergugat diwajibkan melakukan ganti rugi kepada penggugat. Jika penggugat meminta permohonan rehabilitasi dan dikabulkan oleh pengadilan, maka itu merupakan kewajiban tergugat untuk melakukan rehabilitasi. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.